Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menjelaskan sedikit tentang akad qard. Akad qard merupakan akad yang banyak dilaksanakan oleh Baitul Mal wat Tamwil atau BMT, baik yang berbadan hukum koperasi maupun berbadan hukum lainnya. Apa sih definisi dan bagaimana konsep qard itu sendiri? Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah menjelaskan arti qard secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, al-qard berarti sebagian atau al-qad'i, karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberikan pinjaman. Sedangkan arti al-qard secara istilah diikhtilafkan oleh ulama, antara lainnya sebagaimana ulama Hanafiyah menyampaikan dalam kitab Al-Dzur Al-Mukhtar menjelaskan bahwa yang dimaksud al-qard secara istilah adalah harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan secara umum untuk membayarnya atau mengembalikannya. Sementara ulama Hanafiyah menyampaikan definisi al-qard secara istilah adalah menyerahkan harta yang bermanfaat dengan kewajiban menggantinya dengan harta yang sepadan dengan harta tersebut yang menjadi tanggung jawab peminjam untuk dimanfaatkan semata. Sementara ulama Hanafiyah menjelaskan arti al-qard ini secara istilah ialah memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya yang sepadan. Dan ulama Hanabilah sebagaimana menjelaskan dalam kitab Ar-Rawdah Al-Murba menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qard secara istilah adalah menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan oleh penerimanya dan wajib dikembalikan gantinya yang sepadan. Selanjutnya Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah menjelaskan bahwa yang dimaksud al-qard secara istilah adalah akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan oleh peminjam tanpa tambahan. Selanjutnya, adapun dalil dari al-qard ini sendiri ialah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Hadid ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Yang artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Dan di surah Al-Hadid Allah juga berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dan selanjutnya Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya yang bunyinya, "Ma min muslimin yuqridu musliman marrataini illa kana qasadaqatin marratin."
tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak 2 kali kecuali laksana melakukan 1 kali sedekah. Dan ijma ulama tentang bolehnya qard ini ada kebutuhan al-hajah untuk melakukan dan termasuk atau bagian dari saling tolong menolong serta kebaikan serta takwa, sah dilakukan dengan ijab dan qabul. Jadi untuk akad qard ini sendiri merupakan bagian dari akad tabarruk yang sifatnya sosial, maka dari itu di dalam konsep akad qard ini tidak boleh ada yang namanya tambahan dari pinjaman yang telah kita berikan kepada seseorang. Contohnya misalnya Bapak Sulaiman meminjam uang kepada Bapak Muhammad, maka Bapak Muhammad mengembalikan pinjaman yang dia pinjam itu sepadan dengan yang dia pinjam di awal. Misalkan tadi dia meminjam 100.000, maka dia juga mengembalikannya 100.000. Dan bagaimana jika dia mengembalikannya lebih? Di sini ada 2 pendapat. Jika dipersyaratkan maka itu tidak diperbolehkan karena akan termasuk ke dalam riba al-qard, yang mana riba di sini itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dan apabila itu tidak dipersyaratkan, misalkan sebagai hadiah atau apa, sehingga itu tidak dipersyaratkan adanya, maka itu diperbolehkan seperti itu. Dan adapun rukun dari al-qard ini sendiri ataupun para yang ada rukun-rukun akad qard ini sendiri adalah yang pertama adanya muqrib atau orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua adanya muqtarid atau orang yang menerima pinjaman atau yang meminjam. Yang kedua al-qard, ya al-qard atau ma'qud alaih atau barang atau benda yang dipinjamkan atau harta yang dipinjamkan. Selanjutnya ada sighah al-aqd, yaitu sighah atau ijab qabul dalam akad tersebut. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 tentang akad al-qard. Dan perlu kita ingat, sebelum saya tutup, perlu kita ingat di dalam akad al-qard ini jangan sampai kita melanggar sebuah kaidah, yang mana kaidah tersebut berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pengambilan manfaat atas sebuah akad qard atau pinjaman termasuklah riba. Maka dari itu akad al-qard adalah akad pinjam meminjam akan harta yang dikembalikan dengan harta yang sepadan dengan yang dipindahkan kepemilikannya. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.